ketahui bahwa dana yang Anda transfer itu khusus untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya cuma 250.000. Mari kita berlomba-lomba dan insya Allah sekecil dan sebesar apapun jika Anda ikhlas karena Allah, terlebih ini digunakan di jalan Allah, tentu salah. Baik, Saudara Lid telah siap sedia? Siap. Oke. Baik, saya ingatkan sekali lagi, akademis dan tidak asumsi dan tidak memaksakan kehendak. Bagaimana, siap Saudara Ek maupun Saudara Rudi? Siap. Oke. Dan perlu diingat, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka channel Graham Up tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Oke? Karena Saudara Rudi telah siap dan memberikan pernyataan pertama, tentu saja waktu selama 40 menit masing-masing pihak ya diberikan kesempatan. Waktu berjalan selama 40 menit, silakan Saudara Yohanes Anda berikan pernyataan pertamanya. Monggo. Terima kasih. Pertama-tama saya selalu mengucapkan terima kasih kepada Geraha Mualaf ini yang sudah memfasilitasi debat-debat seperti ini atau diskusi-diskusi seperti ini. Dan terima kasih Erik Mualaf Channel juga sudah mau keluar kandang. Yang dulu pernah saya ajak dia jual-jual mahal, akhirnya lama-lama dia mau setelah gabung dengan Geraha Mualaf. Terima kasih. Nah, sekarang topik malam ini kita berbicara siapa yang menyembah berhala. Dari sudut pandangan Kristen, kami tidak pernah menyembah berhala. Ya, berhala itu memang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agak unik saya lihat ya. Itu menyembah sebuah benda yang berupa manusia atau berupa makhluk ya. Tidak aneh. Tapi kalau di dalam ajaran agama Kristen, berhala itu dimulai dari ketika 10 perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau di bumi bawah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya. Arti disembah itu, menyembah itu artinya apa? Kita harus tunduk begini, menyembah, itu menyembah. Ya kan? Sama dengan menyembah raja, penting harus tunduk kepala ya. Kalau orang Yahudi dulu kepala tunduk harus sampai ke panah. Jadi kami tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Karena kami di gereja pun berdoa, tidak ada kami ke arah patung yang untuk disembah. Maka kalau ada kalian lihat di gereja Katolik, memang ada patung, tetapi itu seperti di dalam bait Allah ada kerub, patung kerub. Dan orang Katolik pun tidak sujud menyembah ke arah patung itu. Karena dimanapun mereka berada bisa doa ke arah manapun. Beda kunci nanti ya. Bedakan andai kata saya terikat terhadap benda itu. Contoh, ini misalnya sebongkah batu. Saya ini letaknya di timur. Misalnya ya, atau di udara di tenggara, maka saya terikat kepada batu ini. Saya harus sujud berdoa kepada batu ini, itu baru namanya menyembah berhala bagi kami. Dan kalau batu ini disakiti, saya marah. Itu artinya berbakti. Itu artinya menyembah berhala. Tapi kalau batu ini disakiti, saya senyum-senyum aja, itu kan batu. Benda mati, saya tidak masalah. Itulah yang kami pahami. Oke, silakan Erik. Oke, ya. Seperti yang tadi sudah disinggung dengan apa ya, Bang Rudi. Saya lupa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bang Rudi. Nah itu dia Bang, yang maksudnya sesuai dengan apa yang tadi Bang Rudi sampaikan, itu dalam perjanjian lama itu sudah sangat jelas ya. Bagaimana dalam 10 firman, ke-10 firman itu sudah ada dituliskan, janganlah kamu membuat patung yang menyerupai apapun, baik dalam bumi, di luar di atas langit, terus di bawah bumi, dan dalam air bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, katanya ya, kata Allah, bukan kata Yesus, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, ketika mungkin Bang Rudi melihat sendiri, sini sudah ada perintahnya, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan jangan
membuat patung. Lalu kenapa Bang Rudi sebagai orang Kristen tidak apa ya namanya, tidak melakukan satu yang mungkin tadi saya yang tanyanya Bang, kenapa Bang Rudi nggak protes tentang kepada orang Katolik gitu ya, karena orang Katolik kan membuat patung. Ini kan sudah jelas perintahnya jangan membuat patung, tapi kenapa masih dibuat? Itu Bang maksudnya, silakan. Saya sudah jelaskan. Kerub itu dibuat, jangan menjawab. Kerub itu dibuat. Buat patung. Patung kerub dibuat di Bait Allah. Silakan. Dari sudut agamamu, apakah kamu merasa menyembah berhala atau tidak? Jelaskan, kasih ayat. Silakan. Kami kami tidak pernah menyembah yang namanya berhala gitu ya. Meskipun banyak dari saudara-saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa Islam ini menyembah berhala yaitu Ka'bah. Benar kan Bang? Itu maksud Abang. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kita disuruh untuk menyembah atau sujud kepada Ka'bah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Silakan Bang tanggapi. Berarti kamu menjilat ludahmu sendiri yang kamu bilang tidak ada perintah itu. Sekarang kamu bilang ada. Dan ayat yang kamu berikan tidak diharuskan, tidak dikatakan sujud ke arah Ka'bah, tetapi ke Baitullah. Yang abang saya, yang abang bilang kan menyembah, bukan sujud, menyembah tadi abang bilang. Kami tidak ada disuruh untuk menyembah Ka'bah, tapi sujud menghadap Ka'bah. Bahkan sebelum Ka'bah ada, kami umat Muslim disuruh menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat, sebagai arah. Nah, sekarang bait suci yang abang percayai yang oleh Yesus, arahnya kemana Bang? Silakan. Kamu juga sudah berbohong kepada saya bahwa kamu bilang dulu disuruh menyembah ke Baitul Maqdis. Al-Quran menjelaskan lebih dahulu ada Bait Allah, Baitullah dari ada perintahnya Pak, ada sejarahnya.
Ka'bah itu dulu dipakai tempat berhala? Itu jawaban saya. Ka'bah dulu di tempat sebagai apa? Disimpan berhala-berhala, bahkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim sendiri disimpan berhala. Maka dari itu untuk mengurangi, bukan untuk mengurangi, untuk nanti akan datang satu masa ketika orang-orang disuruh hancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Dan sampai alhamdulillah ketika Rasulullah SAW ini datang, langsung ada di tempat itu, dihancurkan semua berhalanya, tidak ada sisa sedikit pun. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah, yang Baitul Maqdis. Aduh, ayatnya moderator bisa dibantu? Itu ayatnya saya bentar. Share screen ya. Sekarang Bang disambung dulu, nanti saya tunjukin. Silakan, gimana ini? Mau dilanjut atau gimana, nunggu dulu? Atau diserahkan dulu ke Bang Rudi, Saudara Erik? Ke Bang Rudi dulu, nanti sekalian saya tunjukin. Oke, silakan Bang. Di waktu berjalan, Bang Rudi memberikan sanggahannya. Monggo. Oke, saya lanjutkan. Dia sendiri, si Erik, mengatakan bahwa Ka'bah itu dulu berisi tempat berhala. Apakah mungkin Tuhan mau di tempat berhala itu hadir? Allah itu adalah hala pencemburu, sudah dibilang si Erik. Kamu mengakui itu tempat berhala, artinya berhala masih bercokol di situ. Apakah Tuhan mungkin hadir di tempat berhala itu? Tuhan tidak mau, dia pencemburu. Artinya dia Tuhan kedua di situ setelah berhala. Silakan Erik, silakan. Klaim yang Abang bilang ada nggak ayatnya Bang? Silakan. Kok saya yang mengatakan? Kamu tadi yang mengatakan, saya mengikut ucapanmu. Kamu mengatakan Ka'bah itu dulu tempat berhala. Sekarang tempat arah sujudmu. Maaf, salah, silakan dilanjut. Salah tadi beri ke Bang Erik waktunya. Monggo. Ya silakan Erik, silakan. Ini yang ayat yang tadi Bang Rudi ya. Bentar. Al-Baqarah 144. Sudah ada? Ini sesuai data ya, jadi tidak asumsi belaka gitu ya. Nah, ini kan sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-144 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, kami melihat wajahmu yaitu Muhammad sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lengah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Udah jelas kan Bang, ini ada ayatnya. Jadi disuruh menghadap ke Masjidil Haram, sebelumnya ke Masjidil Aqsa. Silakan tanggapi Bang. Saya tidak lihat itu
ayat menuju Ka'bah. Apakah Masjidil Haram itu adalah Ka'bah? Jelaskan, kasih ayat bahwa Masjidil Haram adalah Ka'bah. Silakan. Dan bukan saya yang ini ya. Nah ini, silakan share screen lagi. Ini apa Bang? Saya ketik Masjidil Haram, keluarnya apa Bang? Jelas Bang, dalam Quran surah Toha ayat ke-14. Silahkan Bang Rudi buka di komputernya Bang. Ya, ini sangat jelas. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budunni wa aqimi sholat. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, biar Bang Rudi belajar Quran juga nih. Di situ ada kata fa'buduni, artinya sembahlah saya. Ni-nya itu adalah ke Allah. Ini kata perintah di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya mau menyembah itu artinya a'bud, ya, a'bud, dan arti kata kami di situ jadinya na'bud. Kepada siapa menyembahnya? Tentu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bahasa Arabnya adalah iyaka. Kalau kita kedepankan dan dikhususkan untuk Allah, maka menjadi iyaka na'bud. Ya, maka dari itu sholat seorang muslim selalu diawali dengan mendoakan orang. Ya, maka dari sholat itu, ya, seorang muslim selalu diawali dengan Al-Fatihah, mendoakan orang dengan Al-Fatihah. Segala sesuatu dengan Al-Fatihah, karena di situ sangat jelas ada penegasan iyaka na'bud, yang artinya hanya kepadamu sajalah kami menyembah, kami beribadah, kami memujimu, kami bersyukur kepadamu, kami mengesakanmu, tidak menyekutukanmu, tidak menyetarakanmu, tidak mensejajarkanmu dengan manusia, dan tidak mempertuhankan apapun selain Engkau, ya Allah. Nah, bagaimana menyembahnya? Kembali kepada Quran Surah Toha ayat 14. Fa'budunni, ya, fa'budni. Bagaimana cara menyembahnya, ya Allah? Nah, itu dia. Wa aqimis sholata lizikri. Laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, tunaikanlah sholat, karena sholat adalah ketaatan yang paling mulia dan ibadah yang paling baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45 Bang. Ini sangat jelas penjelasan dari Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ini sangat jelas, ya. Yang artinya, bacalah kitab yaitu Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan itulah konsep, ya, menyembah di dalam Islam. Maka semua nabi dan rasul yang diutus Allah pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu mereka sujud menyembah dengan cara sholat kepada mereka dengan cara mereka masing-masing, dan disempurnakan semua bacaannya ketika datangnya Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah, disempurnakan Bang, mulai dari
dari mulai berdirinya. Ada kan yang memuji Tuhan dengan cara berdiri. Lalu ada yang tangannya sidakap. Namanya Bang kalau bahasa Sunda, sidakap ya, tangannya disimpan di dada. Terus ada juga yang ruku atau membungkuk. Terus ada juga yang berlutut, sujud, duduk, salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bang konsepnya. Ya, Islam menyembah Allah. Allahnya dengan cara seperti itu. Dan mungkin Abang juga bisa menjelaskan definisi menyembah itu menurut Kristen seperti yang Abang katakan. Ada syaratnya apa dan juga cara. Lagi upacara, hormatnya ke bendera atau ke teman Abang, silahkan. Kalau saya lagi upacara, hormatnya kepada bendera, maka bendera posisinya di atas. Maka saya gini, angkat kepala, begitu loh. Sekarang kamu sholat, sujud kepada siapa? Silakan. Nah, itulah Bang, ya. Ka'bah itu hanya sebagai kiblat, penentu arah, pemersatu. Coba, kalau misalnya kita analogikan lagi Bang, Abang bisa bayangkan ketika misalnya beberapa umat Islam ini berbeda pendapat. Yang satu bilang ke Masjidil Aqsa, yang satu bilang ke Masjidil Haram, yang satu bilang ke utara dan ke selatan. Apa yang terjadi di masjid Bang? Silakan. Loh, kalau kami sudah jelas, kami masuk ke dalam masjid, ke dalam gereja, kami sujud ke arah baitmu. Kalau keluar dari gereja, artinya bukan bait Allah lagi, pintu luar, pasar. Kalian saya nggak tahu. Tentu kalau di dalam masjid memang sujud ke arah mana? Tentu ke arah khotibnya, karena khotibnya menentukan arah. Tetapi di balik itu semua, bisa nggak kamu, misalnya arah masjidnya dirubah tidak mengarah ke arah Ka'bah? Silakan. Bisa Bang. Dan kita mengikuti arah yang ada kompas. Kan sekarang kita punya kompas nih Bang. Itu menghadap ke kiblatnya kemana ada arahnya Bang. Makanya kalau Abang punya aplikasi dalam arah apa di HP, ini Abang bisa lihat ya. Bisa tunjukkan ya. Ini saya posisi misalnya, ini arah kiblat Bang sekarang. Ya. Kelihatan Bang? Ya, kelihatan. Sorry ya, ini karena apa namanya? Kena kamera jadi putus-putus, patah-patah. Barangkali udah kelihatan, waktumu Nah, harus terbuang. nah gitu. Jadi ketika kita misalnya masjidnya menghadap ke sana nih, arah kiblatnya ke sana, ya tentu kita ke sana Bang. Nggak mungkin ke sana. Dan luar biasanya Islam gini Bang. Dalam keadaan apapun itu kita bisa sholat Bang. Contoh, misalnya kita di pesawat, nggak mungkin kita cari arah kiblat padahal pesawat beloknya gini, arah kiblat ke sana, pesawat begini belok. Apa kita harus tunggu ke pilotnya ngomong, tunggu jangan belok, saya harus sholat dulu? Kan nggak gitu Bang.
Nah, Bang, aku hendak sujud ke arah baitmu yang sujud ke arah baitmu. Ya sama pertanyaannya saya balikin lagi ke Abang, bagaimana bait ini ada di mana gitu Bang? Silakan. Nah, ingat Bang, ke arah bait ya, arah bait. Ya. Oke, saya jawab. Tadi kan sudah dijelaskan Nabi Daud, Raja Daud. Masuk dulu dia ke dalam bait Allah. Bait Allah ada di Yerusalem. Dia harus masuk dulu dari pintu masuk. Setelah itu dia sujud tidak ke arah pintu luar, tetapi kepada bait Allah yang ditandai dengan mesbah. Ke arah itu mereka bukan pergi bersujud ke arah pintu luar, ke arah pasar. Selesai, nggak ada yang bisa kau jelaskan. Bukan mereka sujud ke arah batu Ka'bah. Tidak satu nabi pun yang sujud ke arah Ka'bah sebelum Nabi Muhammad. Padahal lebih dahulu Ka'bah ada, zaman Ibrahim, baru Masjidil Aqsa. Faktanya, mulai dari Yakub sampai kepada Yesus atau Ishak tidak pernah sujud ke arah Ka'bah. Paham ya? Kamu sudah mengatakan tadi bahwa Ka'bah itu dulu isinya berhala. Artinya sudah pernah ada orang sujud menyembah kepada berhala itu. Mengapa kalian melakukan lagi sujud kepada tempat berhala itu? Saya nggak tahu. Dan di dalam Al-Quran tidak ada Ka'bah disebut, yang ada adalah Masjidil Haram atau Baitullah. Paham ya? Secara tulis tidak ada dikatakan. Nah, yang saya mau tegas kepada kamu, kamu sudah mengatakan sujud menyembah itu ketika kamu berdoa. Kamu bilang di pesawat, oke, itu pengecualian. Kamu bilang waktu sakit lu pengecualian, sekarang orang sehat. Apakah dia bisa sholat menyampingi Ka'bah? Saya ingin tahu daripadamu. Kalau kamu bilang bisa, sudah. Saya tidak melanjutkan pertanyaan itu, saya akan beralih lagi ke tempat lain. Dan perlu diperhatikan semua orang mendengar. Maka dari itu, mulai besok sesuai anjuran si Erik, jangan kau sholat ke arah Ka'bah, tapi ke arah sampingnya. Misalnya kiblatmu ke arah timur, maka kau bisa sholat ke arah barat atau ke arah selatan atau utara. Silakan. Maksud kiblat gitu Bang, tidak menghadap kiblat jadinya gitu. Misalnya ke haram di depan Ka'bah, jadi ke samping gitu. Maksudnya gitu. Atau gimana Bang? Ya karena, boleh begitu, dari rumah juga boleh begitu. Karena kalau di samping, kalau misalnya kita lihat gambarnya Ka'bah, ini semua mengitari Bang, memutar. Jadi Ka'bah itu kan di tengah, itu dari segala penjuru arah semua menghadap rapi gitu. Jadi mau ada di samping, mau ada di belakang, tetap itu arahnya ke situ. Mungkin moderator bisa tunjuk. Gitu. Nah, ini juga sama Bang, nggak ada yang masuk, mereka sujud ke arah bait Allah, Baitullah gitu loh. Ya. Jadi mungkin moderator bisa ditampilkan juga foto yang sudah saya share. Ini yang menurut tadi Bang Rudi kan bilang katanya tidak ada umat Kristen menyembah berhala gitu loh. Nah, gimana ini Bang? Menurut Abang, silakan. Oke, saya jawab. Kamu tolong dibuka lagi Baitullah tadi, Baitullah.
Halo admin, tolong dibuka Baitullah tadi loh. Admin. Lagi pipis dia. Min ad. Halo admin. Minta tolong. Sabar ya, bisa jaringan juga. Sabar, sebentar, sabar. Silakan dilanjut. Baitullah tadi ya. Oke, saya tunjukkan gambarnya. Saya ingin tahu. Sekarang itu gambarnya sudah ada. Yang Baitullah itu, Ka'bah itu, atau masjid yang di luarnya. Saya heran melihat kamu. Perintah itu adalah sujud ke arah Baitullah, bukan sujud ke arah Ka'bah. Artinya kalau mereka sujud ke arah Ka'bah, bukan itu yang disuruh, tapi ke arah Baitullah. Harusnya mereka membelakangi. Baitullah itu kan yang masjid itu. Saya nggak tahu, tolong jelaskan. Apakah masjid itu Baitullah ataukah Ka'bah? Ya, silakan. Sekarang gambar yang tadi, aku kurang nampak gambar itu. Apa yang mereka sedang sujudi ke arah mana? Tolong dibuka gambar yang sebelumnya mengenai apa itu tadi orang Kristen katanya. Ya. Tampilkan lagi. Admin. Sabar. Masih apa katanya? Sinyalnya masih kurang. Ini, saya tidak lihat itu ada patung atau apa itu. Hanya meja. Nah, mereka ini kalau mana hilang? Aduh. Gambar tadi admin. Nah, oke ini. Sekarang kita lihat dia itu sujud ke arah mana? Ke arah patung, ke arah salib Yesus. Saya tidak tahu orang ini siapa. Tapi kalau kamu suruh atau saya menilai orang ini, jika di rumahnya dia tidak akan selalu memikir di mana arah salib itu. Dan saya percaya dia tidak harus cari arahnya di mana dan sujud ke arah sana. Bedakan dengan si Erik Rianto dalam kondisi normal. Erik Rianto harus sujud ke arah Ka'bah, tidak bisa ke arah lain. Dalam kondisi normal. Jangan jawab dulu, jangan ke dalam kondisi normal. Tidak dalam kondisi khusus. Ya. Jadi tugasmu sekarang jelaskan yang Baitullah itu, Ka'bah itu, atau masjid yang di luarnya. Silakan. Oke, masjid di luar itu masjid, Bang. Baitullah itu Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah. Namanya rumah Allah. Sama dalam Bible pun ada bait suci, bait Allah. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka sujud sama, sujud menghadap bait, bukan sujud masuk ke dalam rumah, tapi sujud menyembah. Bahkan dikatakan sujud menyembah bait suci. Umat Islam disuruh sujud menghadap. Tuh kan? Lihat Bang, ayatnya. Ini sudah jelas sujud ke arah baitmu. Sama umat muslim pun disuruh sujud menghadap Ka'bah Baitullah. Jadi saya sempat bingung juga ini Bang Rudi kok nggak ngejelasin dari Bible gitu. Padahal ini sudah ada sujud ke arah baitmu. Tadi di Mazmur juga dikatakan sujud menyembah. Ada lagi. Mohon maaf moderator. Mazmur tadi yang saya tunjukkan itu ayat yang menurut saya kok malah disuruh sujud menyembah bait suci. Di dalam halo, moderator. Bobok. Silakan Mazmur berapa? Mazmur berapa? Waduh, jadi hilang nih. Bentar. Silakan. Kalau nggak saya screenkan. Mazmur 5 ayat 7. Mazmur 5 pasal 5 ayat 7. Oke. Ya, ini. Silakan dilanjut. Nah, udah ada. Nah, itu gimana, Bang?
Itu kan sudah jelas. Kalimat 7. Ya, makanya saya bilang masuk ada kalimat di sana, engkau mana ini anak 7, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu. Bagi kami, rumahnya Nabi Daud itu bukan Ka'bah itu yang kota itu. Maaf ya. Kalau kamu bilang kamu seperti itu, kemanalah kau masuk ke dalam bait Allah itu? Sementara itu sempit. Isi dari Ka'bah itu udah pernah saya lihat dimasuki dan pernah ditunjukkan ruangannya, ada video-videonya. Itu isinya paling muat 10-20 orang. Lah kamu sekarang mana yang mau kamu masuki? Baitullah kamu bilang Ka'bah itu. Kalau menurut saya, menurut Al-Quran, Baitullah itu di mana orang melakukan ada kegiatan kerohanian. Itulah Masjidil Haram itu. Kalau Ka'bah itu kamu bilang rumah Allah, sementara sudah pernah dijadikan kamu bilang tempat berhala. Saya tak percaya itu rumah Allah yang di luar itu. Kalau kamu bilang Ka'bah itu, berapa orang yang muat di dalamnya kalau sujud di dalamnya itu? Coba kamu jelaskan. Saya ingin tahu kalau Mazmur sudah saya katakan, kalimat Daud jelas itu Mazmur 5 ayat 7 maupun kau buka Mazmur 138, tetap dimulai Daud masuk ke dalam baitmu. Selesai ada sebuah ruangan yang besar di mana orang bisa berbakti. Maka kalau kamu lihat di Yerusalem contoh-contoh bait Allah sebelum dirobohkan, itu ruangan besar. Bukan seperti kamu katakan Baitullah itu adalah Ka'bah itu. Kamu masih Islam KTP. Ibrahim mendirikan berserta Ismail Baitullah dan Ka'bah itu, maka dicarilah sebuah batu yang kurang. Maka Ismail mendapat batu dari surga namanya Hajar Aswad. Sekarang saya tanya kamu, mengapa Hajar Aswad itu berupa batu itu harus ada di situ? Sementara orang sujud ke arahnya. Mana ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan sujud ke Hajar Aswad? Tadi kamu tidak bisa menurutkan bait Allah. Kamu bilang Ka'bah itu bait Allah. Mana? Berapa orang sih yang pergi ke sana masuk bisa? Kecil kok isinya itu. Pernah ditunjukkan paling 20-40 orang. Hebat kali itu. Kalau bertingkat-tingkat dibuat paling 100 orang. Ayo silakan. Yang abang lakukan ini memang apa ya namanya ya? Yang pertama nih ya, kalau memang abang nggak ngerti, kenapa abang tanyakan? Harusnya sebelum ini tuh mengerti gitu loh. Karena begini, apa itu bait Allah? Apa itu Ka'bah? Makanya saya bilang kan dari waktu itu saya bilang siapkan data, jangan cuma asumsi. Karena kalau cuma asumsi saya pun bisa berasumsi. Tapi maaf, ini dialog lintas akademis ya. Jadi bukan cuma asumsi. Masalah Hajar Aswad, ya Allah ya. Ini udah dibilangin. Padahal abang udah ngerti, saya tahu. Tapi ya memang tujuannya untuk merendahkan gimana gitu ya. Yang pertama, Hajar Aswad itu hanya sebagai penanda, ya, hanya sebagai ujung untuk bertawaf. Kalau tidak ada tanda Hajar Aswad yang sudah ditanamkan atau disimpan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pasti nggak akan itu tawafnya. Padahal semua mulai dari perjanjian lama yang saya baca, mereka memutari, sama-sama berputar gitu, memutari bait suci, sujud menyembah bait suci yang tadi saya tunjukkan. Tapi kok malah masuk ke rumah bait suci? Itu kan katanya jelas di situ ada sujud menyembah. Tapi ya nggak dijawab juga, ngeles lagi. Tapi ya saya sudah tahu gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Biar pemirsa yang memperhatikan ya. Ini sudah ada jelas sekali nih. Saya tunjukkan terus nih ayatnya biar abang mengerti nih ya. Menyembah bait suci. Menyembah baitmu. Nah, Mazmur 5 ayat 7 lagi. Moderator mohon maaf ditunjukkan lagi. Soalnya tadi cuma sampai masuk ke dalam rumahmu. Udah aku share screen itu. Langsung aja klik kan. Nah, ini kan ada kata sujud menyembah. Nah, menurut Bang Rudi, apakah Daud ketika sujud menyembah ini dengan roh dan kebenaran? Silakan. Ya, jelas dong dengan roh dan kebenaran. Manusia itu sujud menyembah
tanpa ada roh, karena Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak bisa dilihat, ya. Dan ayat itu jelas. Nanti maaf, saya stop dulu, Kang Erik, akan kita tambahkan waktunya sekitar 2 menit. Oke, silakan dilanjut. Ya, sudah jelas di situ dikatakan, tetapi aku berkat kasih semua yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Ada kalimat masuk. Jadi kalau ada kalimat masuk itu menunjukkan sebuah ruangan. Kamu bilang saya tidak bicara by data. Sekarang saya tanya kau. Kalau kamu bilang Ka'bah itu adalah Masjidil Haram, maka Masjidil Aqsa yang mana? Apakah ada juga bangunan sejenis Ka'bah itu di sana? Kan tidak. Masjid berupa masjid dia yang sekarang di Palestina. Itulah Masjidil Aqsa yang kubahnya emas. Jadi Masjidil Haram yang mana? Apakah kau bilang Ka'bah itu, sedangkan kau sudah mengakui itu pada mulanya adalah tempat berhala? Bagaimana? Sebelum Ibrahim kamu bilang dulu digunakan oleh bapaknya si Azar mungkin ya, sebagai tempat berhala. Artinya Ibrahim bukan mendirikan Baitullah itu, tetapi Azar dibuatnya berhala kamu bilang. Bahkan ayahnya pun menyembah berhala di situ. Saya nggak tahu kamu menyembah tempat berhala. Sementara Daud tidak pernah dijadikan Yerusalem itu atau bait Allah yang mereka sembah sebagai tempat berhala. Berarti sudah ada 2 tempat berhala yang perlu kamu ketahui. Raja Daud tidak pernah menyembah di dalam tempat berhala. Allah itu Maha Pencemburu. Oke, silakan kamu jelaskan pernyataanmu itu semua. Mengapa kamu tidak bisa kalau tidak sujud ke arah Ka'bah? Silakan. Oke. Karena itu perintahnya, Bang. Itu aja sebenarnya perintah yang dijelaskan menghadap itu kan udah jelas menghadap ke Baitullah. Baitullah itu juga ada, Bang, di dalam Bible, cuma Bang nggak bisa tunjukkan kepada siapa. Di situ ada kata masuk dulu ya. Yang tadi di Mazmur 5 ayat 7 itu kan jelas masuk dulu, terus menyembah baitnya, mana baitnya? Di situ ada kata menyembah, Bang, garis bawahi menyembah. Kenapa Bang nggak jelaskan itu? Menyembah bait suci, silakan. Kenapa nggak jelaskan itu? Menyembah bait suci. Saya kan sudah jelaskan. Kalau masuk artinya ada pintu keluar, ada pintu masuk. Ada arah keluar, ada arah masuk. Ketika dia sudah masuk, tidaklah mungkin dia menyembah ke arah pasar. Karena arah luar itu sudah pintu keluar, pintu dia datang, pintu pasar. Arah ke dalam itulah arah ke bait Allah. Kau sudah masuk ini ke dalam sebuah masjid. Kamu sujud menyembah kemana? Ke arah pintu keluarkah? Atau tetap ke arah dalam? Itu maksudnya. Nah sekarang kamu bingung sendiri. Yang mana Baitullah? Ka'bah itukah? Atau masjid yang satu Masjidil Haram itu? Bingung kamu. Kalau kamu bilang Ka'bah itu adalah Baitullah, maka kamu bagaimana menjelaskan Aqsa, Masjidil Aqsa? Sekarang kamu tambah bingung. Kamu bilang tadi bisa. Saya minta tidak pengecualian khusus. Misalnya kamu dalam kondisi normal, bisa nggak kamu sujud kepada Tuhan tanpa harus ke sana? Kamu bilang itu perintah. Karena itu sudah perintah. Apalagi artinya kamu tidak bisa kalau tidak ke sana. Sementara kami tidak ada perintah untuk sujud ke arah patung Yesus. Artinya kami tidak menjadikan patung Yesus itu berhala. Andai kata Tuhan kami memerintahkan, kalian harus sujud ke arah patung,
ya tidur mau ke kiri ke kanan tapi niat saya sholat, boleh bang, abang aja yang nggak nangkap gitu ya, karena memang nggak bisa abang membejabarkan tentang hal itu, padahal udah dijelaskan dalam keadaan pesawat, naik mobil, di hutan, kesesat, dimanapun kalau niatnya ingin sholat, mau menghadap manapun nggak jadi masalah bang, gitu. Abang nggak jelas, nggak nangkep, di situ kan ada kata, saya udah jelaskan mau arah manapun, kecuali dalam keadaan yang memang tidak bisa untuk menghadap Ka'bah, nggak jadi masalah. Abang juga nggak nangkep dan abang nggak menjelaskan. Coba saya ingin tahu menyembah bait itu maksudnya apa? Silakan. Menyembah bait ya, bukan masuk ke dalam Baitullah atau bukan masuk ke dalam bait rumah Allah, tapi menyembah bait. Silakan bang. Loh, kan sudah saya jelas. Enggak, belum. Tunggu aku yang bicara kok. Oh udah ganti, saya kan belum ganti, sorry. Kan sudah dijelaskan bahwa di dalam bait Allah ada mesbah. Di luar bait Allah ada pintu-pintu atau jalan ke pasar. Tentu orang tidak menyembah ke arah luar bait Allah. Bait Allah itu sebuah bangunan loh bro. Tidak kamu bilang Ka'bah itu. Tidak begitu bait Allah. Bait Allah yang satu kesatuan itu semua. Kamu sendiri muslim tidak tahu mana bait Allah, mana Ka'bah. Mana Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tidak ada itu di dalam Al-Quran bro. Paham nggak? Sekarang kamu bilang apa fungsi Hajar? Kau tak bisa menjelaskan. Kau bilang hanya menunjukkan posisi pojok. Tidak. Iya, Ketika orang, tunggu jangan dijawab. Ketika orang berhaji, orang berlomba-lomba menyentuh Hajar Aswad. Bahkan Zulkifli M. Abbas mengatakan nanti di hari akhir batu Hajar Aswad menjadi saksi. Jangan kamu bilang hanya penunjuk arah, penunjuk itu pojoknya. Kenapa tidak ditaruh di tengah? Kenapa harus di pojok itu, ditaruh di pojok belakang? Kan ada 4 sisi. Oke, silakan. Oke, sebentar. Maaf, waktu kita pause dulu. Iklan dulu nih. Seperti biasa, silakan bagi teman-teman. Ya. Jika memiliki rezeki lebih, silakan salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan kebaikan teman-teman. Adapun untuk masalah hal pembebasan lahan seluas 6 hektar, teman-teman bisa dicek ya di sini. Sebentar akan saya coba perbesar. Oke, di sini lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya cuma 250.000, sertakan angka 1 di belakang petransferan Anda. Karena seluas ini akan didirikan pondok pesantren. Satu-satunya di Indonesia yang tidak saja mempelajari tentang permasalahan agama Islam, melainkan juga Kristen, Yahudi, dan berbagai bahasa yang tidak saja bahasa Arab. Mari kita berlomba-lomba untuk membebaskan lahan ini agar lahan ini bisa secepatnya terbebaskan dan bisa secepat didirikan pondok pesantren modern At-Tauhid. Mari kita berlomba-lomba dan sertakan angka 1 di pentransferan Anda, di mana nomor rekeningnya adalah 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, masih ada waktu 19 menit 30 detik untuk saudara Dianas. Bisa iklan Bang Erik 13 menit 52 detik. Nanti akan ditambahkan ya Bang Erik 2 menit dikarenakan tadi ketika Bang Rudi bicara waktunya ke Bang Erik seperti itu. Waktu berjalan, siapa sekarang yang akan memberikan pernyataannya? Pak Rudin, aku bisa iklan juga nggak? Oh, maaf tuh, ini udah khusus ini. Oke, silakan. Nanti gunakan waktu Anda saja. Waktu Anda saja. Oke. Jadi gimana siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu ini? Erik atau Bang Rudi? Erik menjawab. Erik lagi menjawab. Oke, siap Bang Erik. Waktu berjalan. Silakan berikan jawabannya. Monggo. Mati suara. Sorry, waktunya pause dulu. Itu suaranya Bang Erik. Ya. Siap. Waktu berjalan. Silakan Bang Erik diberikan jawabannya. Monggo. Silakan buka 2 Tawarik 6 ayat 38 sampai 39. Moderator bisa bantu tampilkan. Pasal berapa? 2 Tawarik 6.
ayat 38 sampai ayat 39. 38. Ya, silakan dilanjut. Bukan itu. Nah, 2 Tawarikh 6 ayat 38. Lewat. Oke. Silakan Bang Rudi untuk membacakannya. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan. Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, ke kota telah kupilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Apa yang mau dijelaskan itu? Baca terus, Bang. Ayat berapa? Ya itu, di bawahnya 39. Ya kamu yang baca dong, masa saya. Gantian, saya satu ayat, kamu satu ayat. Oke, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadaan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa. Nah, di sini ada tempat kediaman. Di mana ini, Bang? Silahkan. Saya sudah jelaskan dari tadi, di Yerusalem. Tidak masalah, memang itulah bait Allah. Tetapi bukan Baitul Maqdis itu. Karena bait Allah itu sudah roboh ketika Yesus disalib, terbelah itu. Jadi tidak ada orang sujud ke arah Baitul Maqdis maupun ke arah bait Allah yang di Ka'bah. Nggak ada itu nabi-nabi dari Yahudi. Kalau memang kamu bisa menjelaskan, siapa nabi yang sujud ke arah Baitul Maqdis? Coba kamu jelaskan. Saya ingin tahu. Silakan. Bisa ditampilkan Kisah Para Rasul 4 ayat 26. Kisah Para Rasul 4 ayat 26. Kisah Para Rasul 4 ayat 26 dengan saya bacakan di sini Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-15 ya. Bentar. Di sini raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan yang diurapinya. Di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-15. Zukhruf ayat ke-15. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. Nah, ketika kita melihat ayat ini sangat jelas, Bang. Ya, di situ ada karena di situ ada ayat ini satu Kisah Para Rasul 4 ayat 11, Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Nah, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Bagaimana dengan batu Hajar Aswad yang ada di penjuru, Bang? Bisa Abang jelaskan masuk nggak ini? Silakan, Bang. Kalau saya bilang nggak masuk lah. Memang batu Hajar Aswad itu ada jelmaan Yesus. Aneh-aneh aja. Di sini jelas ini perumpamaan Yesus adalah batu. Mana pernah Yesus jadi batu? Yesus daging. Maka ini adalah sebuah perumpamaan bahwa bagi seorang tukang bangunan, batu itu ada yang bagus untuk ditempatkan fondasi, ada bagus untuk ini, malah dibuangnya, ya kan? Dan batu yang dibuang itu katanya, ya itu kamu sendiri katanya. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jangan kau samakan dengan yang ada di Hajar Aswad. Itu betulan batu.
Kalau yang kamu baca ini bukan betulan batu, tapi perumpamaan. Nah, paham ya? Nah, sekarang kamu jelaskan, mengapa orang selalu berebutan mencium Hajar Aswad? Jikalau dia hanya sebuah batu, apalah arti sebuah batu? Harus diperebutkan, rebutan orang menyentuh, mencium. Sedangkan hadis ada mengatakan di hari akhir nanti batu itu menjadi saksi. Bahkan Zulkifli Ibn Abbas mengatakan itu menjadi saksi. Kalau kamu bilang itu hanya batu biasa, untuk apa dipegang, untuk apa diperebutkan, untuk apa melambai begini dari jauh? Silakan. nah ya kan, sama berarti Bang ya. Kalau batu penjuru itu hanya perumpamaan, bukan yang kami sembah, seperti yang Abang klaim tadi. Bang Rudi bilang, kenapa menyembah batu Hajar Aswad? Kata siapa? Itu hanya perumpamaan, batu penjuru untuk menghitung tawaf. Udah simple, jadi bukan menyembah ya. Sedangkan klaim Abang itu benar-benar jauh gitu ya. Padahal kami umat muslim udah tahu itu ya, bukan sebagai sembahan kami batu Hajar Aswad itu. Bahkan ya di dalam menurut Abang yang tadi bilang ya, melambaikan tangan, berebut mencium, berebut mengusap, itu hanya hadis Bang, hanya sunnah Rasul. Dikerjakan boleh, nggak juga nggak apa-apa, nggak dosa ya. Sama semua ya, semua muslim ini sepakat gitu loh ya. Bahkan ketika dijelaskan sahabat Nabi yang hidup langsung melihat Nabi, Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu katanya bahwa Anda hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi Muhammad SAW mencium, mengusap, saya tidak akan mencium Anda, kata Umar bin Khattab kepada batu Hajar Aswad. Nah, yang tadi Abang bilang dalam Quran, bisa Abang tunjukkan di mana yang tadi Abang klaim atau Abang tanyakan bahwa melambai, terus mencium, hadis-hadisnya atau data-datanya silakan di-share screen Bang. Karena saya nggak mau cuma klaim Abang asumsi aja, harus ditunjukkan datanya, silakan. Kalau mencium itu kan bisa kita lihat di TV-TV ya, ini ada gambar. Apa susahnya menunjukkan itu? Betapa pentingnya bagi mereka ini mengenai Hajar Aswad. Ini contoh ya. Tapi saya membuatnya yang sederhana aja ya. Nah ini apa susahnya sih? Nah ini share screen dulu dong. Halo. Nah, kan tampak itu ada tangan orang merabat, itu orang Arab harus meraba, apa sih gunanya? Dan hadis-hadisnya nanti kamu bisa baca di situ. Bahwa batu itu di hari akhir menjadi saksi. Kamu tidak pernah pergi ke sana, kamu tidak pernah menyentuhnya. Maka batu itu tidak bisa bersaksi bagimu. Jadi apa yang mau diselamatkan bagimu? Tidak ada. Paham ya? Nah, sekarang kamu bilang, saya juga tidak mengatakan bahwa seperti itu. Saya minta kamu buktikan bahwa kamu tidak menyembah berhala. Demikian juga saya membuktikan bahwa saya tidak menyembah berhala. Karena tidak ada perintah di kami bahwa kami harus sujud ke arah patung Yesus. Maka saya katakan kami tidak menyembah berhala. Tetapi kalian ada perintah untuk sujud ke arah Baitullah. Bukan kepada Hajar Aswad atau kepada Ka'bah. Tidak ada itu. Kamu sendiri tidak tahu mana Baitullah, mana Ka'bah. Membedakan Ka'bah dan Baitullah kamu tidak paham. Paham nggak? Kamu berusaha ketawa karena kamu sudah panik, nggak bisa apa-apa lagi. Ya, maka saya tadi menanyakan kepada kamu, mana bukti nabi-nabi sujud ke arah Baitul Maqdis? Siapa nabi yang sujud ke arah Baitul Maqdis? Tak bisa kamu jawab. Mengapa sujud itu ke arah Baitul Maqdis yang pertama? Sementara yang pertama didirikan adalah Baitullah. Kamu juga tak bisa jawab. Ya kan? Kamu bilang bahwa Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad yang mencium batu itu. Artinya, nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mencium batu itu. Lantas mengapa Nabi Muhammad harus mencium batu itu? Kalau memang tak ada faedahnya, tak ada gunanya. Oke, silakan kamu jelaskan. Itu udah banyak yang belum kamu jawab. Ayatnya beri. Aduh. Jadi begini Bang ya. Tadi padahal udah dijelasin Masjidil Haram apa, Ka'bah apa. Apakah Masjidil Aqsa itu sebuah masjid bentuk bangunan? Abang aja kan nggak tahu masalah itu. Masjidil Haram aja nggak tahu. Kenapa? Masih diklaim gitu bahwa kami menyembah, ya Allah.
Soalnya udah dijelasin dari awal, cuma abang aja nggak nyimak. Makanya bang ditulis, diketik, datanya disiapin dulu. Seperti yang tadi di awal, jangan modal nekat. Sekarang giliran gini, saya keluarin aja semua nih, saya habisin waktu nih ya. Yang pertama tadi, silakan moderator bisa tunjukkan yang pertama, ya. Itu yang tadi ya, yang bait itu nggak bisa menjawab bait itu apa, dan menghadap serta sujud menyembah bait itu menyembah berhala atau bukan. Bait kan bangunan, tadi abang bilang. Tapi di Nabi Daud menyembah. Ini yang kadang nggak masuk akal sama Bang Rudi. Tapi ya sudah, saya ngerti, paham ya. Sesuai berarti firman Allah dalam Al-Quran. Nah, silakan di foto yang sedang mencium nih ya. Ntar, biar abang tahu juga ya, kenapa umat Islam yang dituduh menyembah berhala, padahal dari teman-teman abang sendiri yang melakukan perbuatan ini, padahal sangat jelas. Silakan bentar-bentar, saya share screen. Moderator, silakan ditampilkan. Biar jelas nih ya. Wah, kok jadi ini? Bentar. Nah, ini dia. Oke. Jangan diputar yang ada hak paten loh, nanti kena ini strike. Enggak. Coba, yang buat ini siapa bang? Apakah umat Islam ataukah dari saudara abang sendiri? Silakan bang, sambil diputar aja videonya, nggak apa-apa. Yang buat ini siapa bang? Sudah? Oke, saya kan sudah jelaskan, tidak ada perintah untuk menghadap patung itu, tidak ada perintah untuk mencium patung itu. Terus apa yang mau saya jelaskan? Artinya ya, kami tidak, jangan menjawab. Artinya kami tidak menyembah berhala, ya. Sekarang coba aku juga di share screen, kita adu, kita buat hadis ini. Ini hadis saya, tolong di share screen, itu tinggal share screen aja, saya udah buat. Dibuat sih dari Umar RA bahwa sesungguhnya Nabi SAW ini bersabda, wahai Umar, engkau adalah laki-laki yang kuat. Janganlah engkau berdasarkan di Hajar Aswad sehingga engkau menyakiti orang lemah. Jika engkau mendapatkan celah-celah maka usaplah Hajar Aswad itu, dan jika tidak menghadaplah ke Hajar Aswad dan ucapkan tahlil dan takbir. Betapa pentingnya sampai harus diusap dan diucapkan tahlil dan takbir sama dengan melambaikan tangan. Ya, ada lagi hadis banyak ini. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap dan menciumnya. Dia berkata, aku bertanya lagi, bagaimana kalau berdasarkan atau aku gagal menyikapinya? Dia menjawab, tetap laksanakanlah. HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Apa mau ku buat lagi videonya? Tunggu sebentar ya. Hajar Aswad. Dan kau sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah perintah. Saya nggak tahu. Ini sekarang. Ini ada hak ciptanya ya. Sebentar. Terima kasih. Oh ini. Ini. Coba saya share screen. Biar kita lihat. Kebenaran harus kita lihat. Kamu udah mengakui ada perintahnya. Sementara di kami tidak ada perintahnya. Ini. Tips and trick mencium Hajar Aswad. Ini. Kamu lihat saja nih. Ini orang ini sudah melambai-lambai. Ini berebut-rebut orang ke situ ya untuk mencium Hajar Aswad. Saya nggak tahu ini siapa ini. Saya hentikan aja, takutnya ada hak ciptanya juga ya. Nah, ini lagi banyak ini. Kalau kamu lihat orang sampai berdesak-desakan dan kamu mengatakan itu ada perintah, saya nggak tahu itu apakah ada perintah atau tidak. Ya. Sementara kami tidak ada perintah mencium patung itu. Artinya itu tidak ada satu kewajiban. Bahkan tidak dicium juga tak apa-apa. Itu hanya pilihan atau inisiatif mereka ya. Oke, silakan. Kamu jelaskan yang kamu sangkal tadi, silakan. Nah, itu kan hadis, Bang, bukan keharusan. Dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak berdosa. Stop, udah. Sunnah. Mau dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan ya nggak jadi masalah. Bukan artinya kita menyembah batu Hajar Aswad seperti yang dalam Bible. Sujud menyembah baitmu, bukan menyembah Allah, tapi menyembah baitmu. Itu udah jelas banget. Di situ aja kan abang nggak bisa menjelaskan.
Tapi ya sudah, saya mengerti ya. Ya, makanya teliti lagi Bang ya. Dan yang ini ya, yang tadi saya masih kurang puas ya, Abang nggak bisa menjelaskan di situ sujud menyembah. Nah, apakah ketika sujud menyembah bait suci itu dengan roh dan kebenaran, padahal bait suci itu hanyalah sebuah bangunan? Kenapa Daud mengatakan sujud menyembah baitmu, bukan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, tapi Daud malah menyembah bait? Silakan Bang, dari tadi saya belum dapat itu. Oke. Kamu perhatikan Daud ketika menyembah Tuhan, dia sujud ke arah bait. Tuhan tidak ada di bait Allah itu. Lantas Tuhan di mana? Di sorga. Artinya kau hanya dengan roh dan kebenaran bisa menyembah kepada sorga. Tidak Tuhan yang kamu lihat. Sudah. Kalau kamu tetap membilang apa ini dan itu tidak dia. Sekarang tolong share screen lagi. Saya ingin membuktikan kepada kamu. Kamu bilang itu tidak ada gunanya. Kamu bilang bisa dilakukan, bisa tidak. Silakan, halo admin, share screen saya dihidupkan. Ya. Kita lihat di sini dikatakan hadis syahir riwayat Iman Bathagi dan Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan membangkitkan Al-Hajar, Hajar Aswad pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat berkata, ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar. Artinya, ini sangat penting. Kalau kamu tidak pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar, tidak ada saksi bagimu. Maka kamu harus ke sana untuk memegang agar ada yang bersaksi bagimu. Paham ya? Sekarang kamu silakan jelas kenapa harus itu hidup di zaman akhir katanya. Kamu bilang itu hanya hadis, berarti kamu seolah-olah meremehkan hadis. Tidak percaya. Padahal tadi kamu membuka ayat Al-Quran bahwa harus sujud ke arah Baitullah. Kamu bilang Baitullah itu adalah Hajar Aswad, Ka'bah itu, yang mana dalam Ka'bah itu pojoknya adalah Hajar Aswad. Ada perintah. Kalau kami nggak ada perintah, silakan. Abang buka Daniel 6 ayat 10 Bang. Ya, Abang buka Daniel 6 ayat 10 terus baca. Tadi kan Abang bilang mana katanya ya? Siapa nabi yang sujud ke arah Masjidil Aqsa? Silakan Abang buka Daniel 6 ayat 10. Silakan Bang. Nanti Abang sambil baca dan jelaskan. Terus di mana letak Masjidil Aqsa itu sekarang? Kok jadi aku yang disuruh? Kau yang bertanya, kau yang buka. Aneh-aneh aja. Ya kan saya nanya, silahkan Abang buka Daniel 6 ayat 10 dan Abang bacakan. Itu bukan bertanya, memerintahkan. Oke, aku buka ini. Ya bertanya, kan tadi Abang nanya, siapa nabi yang... Demi didengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya serta biasa melakukan. Yerusalem bukan yang disembah itu sujud ke arah Masjidil Aqsa, nggak ada itu. Itulah sebabnya Yesus ketika berada di bait Allah bukan berada di Masjidil Aqsa. Kamu ngarang keliru. Bait Allah yang disembah orang Israel Yahudi sudah roboh, tidak ada. Bahkan mereka mau membuat lagi bait Allah itu. Kalau kamu bilang masih ada, berarti orang Yahudi semua sujud ke arah Masjidil Aqsa itu. Tidak ada asa itu. Berarti Yesus di dalam ketika mengatakan bait itu sudah roboh adalah pendusta. Ternyata tidak roboh. Masih ada sekarang. Kamu yang berdusta bukan Yesus. Paham ya? Silakan kamu jelaskan. Oke, ini jangan dihilangin dulu ya. Kan tadi semua pemirsa mendengar lah ya bahwa tidak ada nabi atau siapa nabi tentunya yang pernah menyembah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa aja ternyata Bang Rudi ini nggak tahu ya. Apa itu Masjidil Aqsa aja nggak tahu gitu ya. Masa saya bayang baru tahu, Islam aja tahu itu Masjidil Aqsa apa, di mana letaknya gitu kan. Di Yerusalem ini letaknya Masjidil Aqsa, bait suci. Yesus itu kan tinggal di bait suci di daerah Yerusalem, mengajar di bait suci. Bait sucinya di mana? Itu Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa Bang? Silakan. Saya tanya dulu nih, tahu nggak Abang Masjidil Aqsa itu apa? Silakan. Masjidil Aqsa itu masjid punyanya orang Palestina, bukan bait suci yang didatangi orang Yahudi. Kamu takiyah.
Bait Allah yang disembah Raja Salomo, Raja Daud, segala macam tempat ibadah dia, itu sudah runtuh. Belum didirikan lagi. Kamu apa? Ngarang bebas. Nah, sekarang saya mau balik kepada Pak Hajar Aswad itu. Tolong dibagikan share screen saya. Silakan, halo admin. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Ini banyak hadis mengenai Hajar Aswad. Kamu percaya atau tidak, terserah kamu. Seperti diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ketika Rasulullah ke Makkah, dia sampai ke batu hitam dan menyentuhnya, lalu berjalan ke sebelah kanan dan berlari 3 kali dan berjalan 4 kali. Ya, apa gunanya lari-lari? Lucu. Sedangkan dalam hadis lain pernah disebutkan bahwa Umar bin Khattab mendatangi batu hitam dan menciumnya, lalu berkata, saya tahu bahwa engkau adalah sesuatu yang tidak dapat memberi keuntungan atau menimbulkan bahaya jika bukan karena saya telah melihat Nabi. Ini kamu percaya tadi kan? Kenapa yang lain-lain tidak kamu percaya? Ini batu Hajar Aswad bila Sidikabah ini silakan kau buat. Rupanya batu Hajar Aswad dahulu sudah diturunkan. Ini banyak di sini. Itu dari surga ini ya. Ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tapi dosa anak-anak Adam yang membuatnya jadi hitam. Artinya batu itu bisa menghapus dosa, mengisap dosa. Ya silakan. Kamu jelaskan bagaimana prosedurnya ini. Itu tadi ya malah dimatiin. Itu ada tadi jelas Bang di situ. Batu Hajar Aswad hanyalah sebagai batu penjuru, bukan menyembah, bukan artinya menghapus dosa, bukan artinya menyerap. Aduh, saya salah orang nih. Tapi nggak apa-apa, kita tahu ya. Nggak apa-apa, kita tahu. Karena memang ketidaktahuan dari Bang Rudi ini kita maklumi sahabat. Ya. Sekarang kita buka ini yang tadi dulu ya. Yang tadi Masjidil Aqsa, silakan. Koinnya kecil ya, bentar. Masjidil Aqsa. Nah, abang tahu Masjidil Aqsa yang mana bang? Silakan. Itu yang kuba kuning. Coba. Yang mana bang? Kuba kuning itu, ya. Nah, abang salah. Masjidil Aqsa adalah komplek bang. Ini namanya Masjidil Aqsa. Ya. Ini Masjidil Aqsa. Ya. Ini Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjid Al-Aqsa. Masjidil itu adalah lingkungan atau komplek yang di dalamnya, di dalam the Dome of the Rock ini adalah batu yang tempat Yakub mendirikan sebuah tugu bangunan bait suci di dalam Bible. Artinya abang belum pernah baca ini kan? Yakub membangun tugu untuk mendirikan bait suci. Dan the Dome of the Rock juga tempat Nabi Muhammad SAW ini diangkat. Abang nggak tahu, aduh senior saya kok nggak tahu itu Masjidil Aqsa, nggak tahu Masjidil Haram, nggak tahu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ya, nah itu tadi yang tentang Hajar Aswad bang. Ya, itu hanya sunnah Rasul, nggak dikerjakan nggak jadi masalah, nggak diikuti nggak jadi masalah, nggak akan berdosa. Diikuti baik, nggak diikuti nggak berdosa. Itu sunnah. Sama kayak mencukur jenggot. Kata Nabi, cukur jenggot itu sunnahku, tapi jenggotku panjang. Ayo udah saya cukur pinggirnya. Itu tidak berdosa dan itu dapat pahala. Contohnya seperti itu bang. Itulah ya yang abang pikirkan. Ya itulah sama dengan teman-teman yang lain bahwa Ka'bah ini atau Hajar Aswad ini adalah sebuah berhala. Itu salah besar bang. Bahkan kalau kita lihat yang membentuk berhala ya itu sudah dijelaskan. Patung Yesus kan dianggap Allah. Yesus dianggap manusia yang menjadi firman yang menjadi Allah. Ini udah melanggar yang satu, melanggar tidak ada Tuhan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Sekarang saya tanya, yang buat patung umat Muslim atau umat Kristen? Silakan bang. Sekarang kamu lucu. Kamu lawan ucapanmu. Kamu bilang Masjidil Haram itu Ka'bah. Nah. Sekarang kamu bilang komplek. Saya juga bilang tadi komplek, kesatuan. Sama juga dengan Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada Masjid Aqsa. Bukan Aqsa itu yang dibilang bait Allah. Tidak, sudah roboh, nggak ada lagi. Kamu katakan itu, ke sana mereka sujud ke arah. Tidak. Kamu takia. Sesudah itu kamu bilang.
Sesudah itu kamu bilang mengelilingi Ka'bah itu sunnah. Kalau begitu orang berhaji ngapain harus mengelilingi? Diam saja. Itu bukan sunnah-sunnah tapi perintah. Ada di situ dibuat kok. Coba di share screen lah. Sebentar. Sudah ada dibuat situ. Nabi berlari. Nabi ini sudah ada. Itu wajib. Tidak ada kau bilang sunnah-sunnah. Itu wajib. Bedakan wajib dengan sunnah. Silakan. Yang tadi saya maksud itu Hajar Aswad. Bukan haji, Bang. Astagfirullahaladzim. Makanya didengar, Bang. Buat apa ini di pasangan? Saya bilang itu batu Hajar Aswad. Begini. Menjelaskan batu Hajar Aswad. Sekarang giliran saya ya. Udah, tunggu. Silakan. Ketika orang berhaji yang dikelilingkan Hajar Aswad. Ka'bah itu. Gimana sih kau? Kamu bilang itu sunnah. Gimana sih? Menurutmu berhaji melakukan ritual itu enggak? Kalau kamu bilang tidak, kamu sebenarnya sudah salah ngomongnya. Ketika orang berhaji mengelilingi Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah, kamu bilang itu sunnah. Saya sudah kasih hadis, itu bukan sunnah tapi perintah. Bahkan Nabi Muhammad pun dibilang wajib kamu laksanakan, katanya kepada Umar bin Khattab. Baca itu hadisnya. Ketika batu hitam turun dari surga, ia telah putih daripada susu, tetapi dosa anak Adam membuatnya jadi hitam. Bagaimana batu itu bisa menjadi hitam? Karena dosa anak Adam. Diapakan dosa itu? Ya terserah kalian lah menjelaskan. Oke, silakan kamu jelaskan. Apakah orang berhaji wajib memegang batu aswad atau melambai seperti tadi? Ucapkan apa katanya? Silakan kamu jelaskan. Oke, kita pause dulu waktunya. Karena sebagaimana yang tadi dan pernah terjadi pula oleh Bang Rudi, kita lebihkan pula 2 menit waktunya untuk Saudara Erik ya. Karena ketika Bang Rudi menyampaikan sesuatu tadi, waktunya ke Bang Erik berjalan terus. Kita lebihkan untuk Bang Erik 2 menit dan sambil menunggu silakan bagi teman-teman pengen tampil seperti Bang Rudi maupun Bang Erik, silakan daftarkan diri Anda ke bio link ini ya yang ada di teks berjalan. Dan sebelum Anda mendaftar, pelajari dahulu cara menggunakan StreamYard. Dan jika sudah bisa menggunakan StreamYard, silakan langsung daftar ke bio-link. Oke, sekarang waktunya Bang Erik. Ya, Bang Erik ya? Siap, ya. Bang Erik? Oke, selama 2 menit, sisa 57 detik, silakan. Anda sampaikan jawabannya, Bang Erik. Monggo. Oke, ya. Simpel begini Bang ya, nggak usah diperlebar. Haji bagi yang mampu. Yang nggak mampu gimana Bang? Itulah Islam. Bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan haji, ada pahala yang sama dengan berhaji. Ketika orang lagi tawaf, tidak mampu untuk mengikuti sunnah Rasul, mengikuti loh ya. Abang aja kan nggak tahu apa itu sunnah, apa itu wajib. Sok-sokan, sok-sokan kayak yang mengerti tentang Islam, padahal sunnah dan wajib aja nggak ngerti, ya. Aduh, biarin lah ya, sabar, ya. Nah, sunnah dan wajib aja nggak tahu, jadi ya seperti gitulah, ya. Nggak tahu, tapi sok-sok tahu, ya. Contohnya seperti yang ada di hadapan saya. Sunnah, ya, sunnah. Ingat, ketika orang bertawaf tidak mampu untuk menyentuh atau sunnahnya Rasulullah SAW, cukup melambaikan labbaik Allahumma labbaik, udah ya, kami menghadiri panggilanmu ya Allah. Simple. Nggak mampu, itu sunnah, tidak berdosa. Wajib itu berkeliling Bang, yang tadi saya jelaskan itu tentang Hajar Aswad, bukan masalah berkeliling itu tidak wajib. Abang yang salah dengar, makanya dicungkil dulu Bang pakai linggis, wah biar keluar kotorannya gitu, biar mendengar apa yang saya jelaskan. Itu Hajar Aswad Bang, ya. Dan bahkan ya, jika Ka'bah hancur ya, kami tetap menyembah kepada Allah, ya. Arahnya tetap kepada Baitullah, kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram, abang aja nggak tahu, sok-sokan tahu. Nah ini yang contoh lah ya, makanya saya bilang juga kalau mau debat sama saya itu datanya harus lengkap Bang. Seperti yang di awal saya katakan, datanya harus lengkap, terus asumsinya tidak keliaran, sesuai dengan tema berhala ini siapa. Dari tadi abang nggak jawab. Berhala Bang, kita temanya ini siapakah penyembah berhala yang tadi
membuat patung itu berhala atau bukan? Silakan. Saya sudah jawab, tidak ada perintah di kami membuat patung atau sujud kepada patung, tapi kalian ada perintahnya. Apalagi yang mau saya jelaskan? Udah, sekarang tolong di screen. Saya mau bicara lagi tentang Hajar Aswad ini biar kamu tahu. Dibuat situ, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda ketika orang beriman melakukan dosa, sebuah titik hitam muncul di hatinya. Jika dia bertobat menyerahkan dosa itu dan mencari pengampunan, nanti akan terpoles. Tapi jika dosa meningkat, titik hitam meningkat. Itulah ran, penutup atau noda yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Diambil dari surah itu. Itulah yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu menjadi hitam karena sudah disentuh oleh dosa manusia. Paham tak? Kamu bilang berhaji bagi yang mampu. Iya, berhaji bagi yang mampu. Maka dia akan menyentuh Hajar Aswad. Pahalanya lebih tinggi. Batu itu nanti akan menjadi saksi. Itu hanya pemanis saja. Kamu bilang haji sunnah. Kamu keliru. Itu wajib. 5 rukun Islam. 5 rukun iman. 5 rukun Islam artinya berhaji salah satunya. Kalau kamu bilang itu sunnah, maka 2 kalimat syahadat itu bukan sunnah. Maka ditempatkanlah dia di 5 rukun Islam. Tetapi karena banyak orang tidak sanggup, dibuatlah itu penghibur hati. Orang Arab semua berhaji karena di situ mereka pergi setiap saat. Tapi saya nggak tahu. Sekarang dibuat regulasinya sehingga tidak semua orang Arab sembarangan masuk ke situ. Kamu kapan mencium batu itu? Kapan memegang? Untuk menjadi saksimu nanti di hari akhir? Tak ada. Jadi orang yang pernah memegang, pahalanya lebih tinggi dari kamu. Kansnya untuk masuk surga lebih tinggi. Kamu jelaskanlah. Jangan kamu menggombal-gombali kami dengan takiyahmu, nggak bisa lagi. Masjidil Aqsa itu bukanlah bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan bukan yang runtuh zaman Nabi Yesus. Ketika zaman Yesus. Masjidil Haram yang seperti kamu bilang itu adalah Ka'bah. Rekaman masih ada. Tolong diputar-putar nanti. Kamu bilang itu adalah Ka'bah. Itulah Masjidil Haram. Tidak. Kompleks saya bilang. Maka disuruh ke arah sana. Bukan ke arah Ka'bah. Kamu bilang disuruh ke arah sana. Sekarang jelaskan. Silakan. Saya nggak bilang bahwa berhaji itu sunnah, Bang. Yang saya bilang melihat Hajar Aswad. Nah ini yang abang salah. Makanya saya bilang juga di volumenya digedein, Bang. Volumenya digedein di telinga biar jelas mendengarnya. Kalau suara saya jelek berarti mic-nya yang jelek ya. Berarti abang nggak dengar gitu loh. Itu udah jelas haji itu. Saya nggak bilang haji itu sunnah, Bang. Enggak. Saya bilang cuma Hajar Aswad. Makanya didengerin mengelilingi ya. Setelah mengelilingi yang orang mau pegang, orang mau cium itu sunnah, Bang. Bukan hajinya yang sunnah. Pegang Hajar Aswadnya yang sunnah ya. Nah, sebentar. Ada waktu lagi sedikit lagi ya. Nah, dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 ya. Orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Habis. Oke, maaf saudara Erik, waktunya habis. Maaf sekali. Dan sambil menunggu admin untuk men-setting waktu, sisa Bang Rudi 2 menit 37 detik. Silakan nih bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, kita bantu korban bencana alam beberapa minggu kemarin. Saudara kita sebangsa setanah air, mari melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid kita bantu mereka tanpa melihat adanya perbedaan agama, tanpa melihat adanya perbedaan ras dan suku. Oleh karena itu silakan sertakan bantuan Anda ke Bank Mandi Syariah dengan kode bank 451, ada nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan maaf saudara Bang Erik, Anda tidak bisa menyampaikan sepatah kata karena telah habis waktunya, dan silakan Bang Rudi Anda habiskan waktunya. Sisa waktu 2 menit 37 detik. Waktu berjalan, silakan Anda berikan closing statement. Monggo. Kami Kristen tidaklah menyembah berhala karena kami tidak ada diperintahkan sujud ke arah patung-patung itu. Tetapi si Erik mengakui mereka diperintahkan untuk sujud ke arah Baitullah, dan kebetulan bukan kebetulan memang di sana adalah Ka'bah. Dan ketika melakukan ritual haji, baik haji besar ataupun haji kecil, semua melakukan ritual itu wajib. Tidak ada itu katanya tidak wajib, wajib. Karena orang berebutan untuk menyentuh Hajar Aswad.
Karena hadis banyak mengatakan bahwa Hajar Aswad itu menghapus dosa dulunya dan nanti di hari akhir menjadi saksi siapa yang menyentuhnya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi, perlu kamu ketahui Erik bahwa secara bukan khusus ya, orang muslim harus sujud ke arah Ka'bah, tidak bisa tidak, atau ke Masjidil Haram itu. Dan kamu mengatakan bagi yang mampu di sini bagaimana? Apakah dalam keuangan? Tidak dijelaskan. Misalnya mampu yang dimaksud adalah dia lagi koma, itu tidak mampu. Atau dia lagi susah atau lagi sakit apa, enggak, itu namanya tidak mampu. Bukan secara keuangan dibuat di situ, tetapi mampu untuk berhaji. Dan haji itu 5 dari rukun Islam loh. Tidak bisa kamu kurangi 1. Atau bagaimana? Dan pahala orang berhaji lebih besar daripada orang yang tidak pergi berhaji. Itu fakta. Itulah sebabnya mertua saya di waktu hidupnya dia mengatakan, kalau ada jaminan, mertua saya kebetulan muslim, saya berhaji masuk surga, saya jual semua harta apa yang saya miliki, saya akan pergi berhaji. Tapi itulah dia ternyata dia Tuhan berkehendak lain, dia sudah meninggal ya, sebelum cita-citanya mendapat jawaban, adakah kepastian pergi berhaji dapat masuk surga. Nah, sekarang Erik sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepadamu. Semua orang tidak bodoh, kamu ketawa untuk menutupi rasa malumu, kamu ketawa untuk menutupi rasa ketidaktahuanmu, semua orang tahu. Dan kepada Geraha Mualaf saya ucapkan terima kasih beribu-ribu kali, ya. Dan kepada Farudin yang sudah membuka ruang ini, terima kasih juga. Dan kepada teman-teman yang memberi kabar tadi, si Erik Mualaf lagi sendiri tuh, temani Bang Rudi, ya, makanya saya temani. Oke, teman berdiskusi adalah teman berdebat. Kita hanya memaparkan apa yang ada pada kita. Selanjutnya biar mereka yang menilai, saya tidak mau menyimpulkan. Ya, terima kasih Pak Rudin moderator, terima kasih Erik. Sekian dan terima kasih. Saya nggak jadi iklan karena sudah saya buat di di YouTube saya. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi. Terima kasih kepada Bang Erik ya yang telah memberikan ilmunya kepada para penonton. Namun inilah dialog. Kenapa didialogkan? Karena memiliki pemikiran, keyakinan yang berbeda, dan jika sama, ya tentu saja tidak akan ada dialog yang terjadi. Dan semua perbedaan yang ada harus kita saling hargai dan juga ketahui bahwa haji itu bagi yang mampu ya, berarti artinya sunnah. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada